wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hawa Hanifah. Saya dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang etika di dalam forum, diskusi, dan musyawarah. Apa sih itu etika diskusi, forum, dan musyawarah itu apa? Forum adalah tempat atau wadah berkumpulnya sejumlah orang untuk saling bertukar pendapat dan informasi mengenai suatu topik tertentu secara terbuka dan demokratis. Ini memungkinkan komunikasi bebas dan diskusi ilmiah untuk membahas kepentingan bersama. Diskusi merupakan proses pertukaran pendapat secara lisan untuk memperjelas dan memperkuat argumen serta mencari solusi atau keputusan keputusan atas suatu masalah. Kalau musyawarah adalah proses komunikasi bersama dengan tujuan mencapai mufakat atau keputusan bersama, mengedepankan rasa kekeluargaan dan persatuan. Seringkali dilakukan dengan prinsip perundingan dan penerimaan keputusan secara bersama-sama oleh peserta musyawarah. Nah, di sini juga ada prinsip-prinsip cara melaksanakannya. Yang pertama, keadilan dan kesetaraan. Yang kedua, prinsip-prinsip pelaksanaan. Yang ketiga, kebebasan berpendapat. Yang keempat, kebersamaan. Yang kelima, keterbukaan dan kejujuran. Yang keenam, persatuan. Yang ketujuh, konsensus. Dan yang terakhir, rasionalitas. Keadilan dan kesetaraan adalah prinsip utama musyawarah, memastikan setiap orang memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat tanpa melihat status, latar belakang, atau posisi. Keputusan yang diambil harus adil, tidak berpihak, dan mencerminkan kepentingan bersama secara profesional. Kebebasan pendapat adalah setiap peserta musyawarah bebas untuk menyampaikan pendapat tanpa tekanan, memastikan adanya keterbukaan dan kejujuran dalam bertukar pikiran. Kalau kebersamaan itu, musyawarah mendorong rasa persaudaraan dan kekeluargaan, memperkuat ikatan persatuan di antara peserta. Kalau keterbukaan dan kejujuran adalah setiap peserta itu harus bersikap terbuka dalam menyampaikan pendapat dan jujur dalam berkomunikasi agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Yang persatuan itu adalah musyawarah bertujuan menghindari konflik dan memperkokoh rasa persatuan di tengah perbedaan pendapat. Kalau konsensus itu keputusan di musyawarah yang diupayakan melalui mufakat bersama, bukan paksaan, sehingga hasilnya diterima dan dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab. Yang terakhir itu rasionalitas. Pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah harus berdasarkan alasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan agar keputusan yang dihasilkan efektif dan bermanfaat untuk semua pihak. Nah, selanjutnya etika apa sih yang harus diterapkan ketika kita di dalam forum diskusi atau musyawarah? Nah, yang pertama, sopan santun. Bersikap hormat dan menggunakan bahasa yang baik, tidak memotong pembicaraan orang lain, serta menghindari kata-kata yang kasar atau menyinggung perasaan peserta lain. Kesantunan menjaga keharmonisan dan keyakinan dalam berkomunikasi. Yang kedua, menghormati perbedaan, menghargai pendapat dan pandangan orang lain meskipun berbeda, sehingga tercipta suasana saling menghormati dan keterbukaan. Yang ketiga, mendengarkan aktif, yaitu fokus mendengarkan dengan penuh perhatian saat orang lain berbicara agar dapat memahami dan merespon dengan tepat.
Yang keempat, mengendalikan emosi, menjaga ketenangan dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai saat berdiskusi agar musyawarah tetap kondusif dan serius. Yang kelima yaitu fokus pada pokok masalah, yang dimana membahas hal-hal yang relevan dan penting dalam diskusi, menghindari pembicaraan yang menyimpang sehingga waktu digunakan secara efisien. Yang keenam, etika yang harus dipegang, memegang teguh nilai kejujuran, keterbukaan, rasa hormat dan tanggung jawab dalam berkomunikasi untuk menghasilkan keputusan yang adil dan dapat diterima. Yang selanjutnya, penghargaan waktu bicara, kayak memberikan kesempatan yang adil kepada setiap peserta untuk berbicara tanpa saling memotong dan menghargai waktu dan pendapat orang lain. Yang selanjutnya juga kejujuran dan keterbukaan, kayak menyampaikan pendapat dengan jujur dan terbuka agar diskusi jelas dan dapat dipercaya. Terus selanjutnya menjaga kerahasiaan, kayak menghormati informasi yang bersifat pribadi atau penting agar tidak disebarkan tanpa izin. Yang terakhir, kompromi dan mufakat, kayak bersedia untuk mencari jalan tengah dan kesepakatan bersama dengan semangat kebersamaan demi hasil terbaik yang diterima semua pihak. Nah, di etika ini juga ada syarat pelaksanaan musyawarah. Yang pertama, adanya agenda yang jelas dan terstruktur. Nah, ini juga penting agar jalannya musyawarah atau rapat dapat terorganisasi dengan baik. Peserta tahu apa yang akan dibahas dan waktu digunakan secara efektif. Agenda ini berisi daftar topik yang akan dibahas serta urutan kegiatan, sehingga diskusi tidak melenceng dari tujuan utama. Yang kedua, dipimpin oleh seorang fasilitator atau moderator. Nah, fasilitator atau moderator ini yang netral, sangat krusial untuk mengelola dinamika kelompok, menjaga agar diskusi tetap kondusif, memastikan semua peserta mendapat kesempatan yang sama untuk berbicara, serta membantu mengarahkan diskusi agar fokus dan tidak melebar kemana-mana. Moderator berperan sebagai mengatur jalannya musyawarah tanpa memihak pihak manapun. Yang ketiga, semua peserta mendapat kesempatan yang sama untuk berpendapat. Ini adalah prinsip dasar agar musyawarah berjalan adil dan demokratis. Ini menghindari dominasi suara dari kelompok tertentu dan memastikan adanya keberagaman pandangan yang dibahas secara terbuka. Nah, yang terakhir, hasil musyawarah wajib dilaksanakan bersama. Karena apa? Karena musyawarah bertujuan mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Pelaksanaan keputusan secara bersama menunjukkan rasa tanggung jawab kolektif dan menjaga kesatuan serta konsistensi hasil musyawarah. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih manfaat etika di dalam forum diskusi dan musyawarah? Nah, yang pertama, membuat suasana forum menjadi lebih kondusif dan produktif, karena dengan sikap saling menghormati, mendengarkan aktif, dan menghindari konflik, diskusi dapat berlangsung lancar sehingga semua peserta merasa nyaman untuk menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan, karena dengan mendengarkan berbagai perspektif, terbuka terhadap perbedaan pendapat, dan menciptakan dialog yang konstruktif, keputusan yang diambil lebih baik, bijaksana, dan dapat diterima oleh semua pihak. Yang ketiga, membangun hubungan yang harmonis
yang ketiga, menghindari konflik atau perpecahan dalam kelompok. Karena musyawarah yang efektif menekankan sikap saling menghormati dan mengendalikan emosi sehingga potensi konflik dapat diminimalisir. Yang keempat, membangun hubungan yang harmonis dan saling percaya antar peserta. Karena melalui komunikasi yang terbuka dan penuh penghargaan terhadap setiap pendapat, rasa percaya dan kerjasama antar peserta akan semakin meningkat sehingga forum menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk berdiskusi. Yang terakhir, mendorong proses belajar dan pengembangan kebijaksanaan bersama. Karena diskusi yang terbuka dan partisipasi memungkinkan peserta saling belajar dari pengalaman dan sudut pandang lain sehingga kebijaksanaan kolektif dalam pengambilan keputusan dapat tumbuh dan berkembang. Nah, untuk terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya dengan memahami dan menerapkan prinsip etika dan panduan di atas secara konsisten, forum, diskusi, dan musyawarah dapat menjadi media efektif dalam bermusyawarah, bertukar pikiran, dan mengambil keputusan secara demokratis dan harmonis demi kemaslahatan bersama. Semua ini penting tidak hanya untuk meningkatkan hasil, tetapi juga untuk membangun karakter dan hubungan sosial yang baik dan dalam masyarakat atau organisasi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.